ada seorang mu'alaf namanya Kainama, kemudian dia banyak bohongnya sesumbar bahwa dia ini sekolah di luar negeri, di Roma, di Italia, dapat doktor di Haifa. Wah, banyak sekali untuk membuat dirinya itu seolah-olah pernah sekolah di luar negeri. Gak usah, pelan-pelan. Apa kayak begini? Kayak kambing. Percaya itu, bahkan Yesus tengah malam digambarin dia tidak apa-apa, apalagi baru dihina, apalagi baru ditanya seperti tadi. My brother. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih pada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten-konten dari channel ini. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan dari Saifuddin Ibrahim Bonga Duda Tua ini. Jadi Saifuddin Ibrahim Bonga ini lagi mengarang cerita. Dia mengatakan Ustadz Kainama itu pernah sekolah di beberapa negara. Ini yang menyampaikan Ustadz Kainama sendiri. Kalau artinya pernah sekolah di beberapa negara, itu melebihi dari 3 negara, 4 negara. Padahal kan Ustadz Kainama tidak pernah menyampaikan seperti itu. Udin ini memang sangat kesal pada Ustadz Kainama. Kenapa? Karena kan si Udin ini pernah debat dengan Ustadz Kainama sampai si Udin Bonga Duda Tua ini emosi. Dia mengeluarkan kata-kata kasar saat debat. Dia ngamuk saat debat. Kenapa? Karena debat itu kan debat ilmiah. Bagaimana pandangan Bible terhadap Nabi Muhammad, bagaimana pandangan Al-Quran terhadap Yesus. Tapi mereka ini di saat debat pun mencaci maki. Jadi itulah etika mereka. Jadi memang kita lihat pembicaraan Udin di live dia, ya kita nggak percaya, endingnya ternyata lain. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu. Kita dengarkan bagaimana Saifuddin Ibrahim ini ngamuk saat debat. Ini dia. Gak usah ngomong ya. Saya keluar. Gak usah. Kamu jemaat nggak boleh ngomong tadi. Kenapa kamu? Gak usah. Pelan-pelan. Apa kayak begini? Kayak kambing. Pak, kita di sini saling masih Pak. Biasanya kena Udah, sabar. Bu, mencari Allah itu nggak gampang. Jadi kalau udah. Udah. Mencari Tuhan itu tidak mudah. Jadi kalau ada pekerjaan seperti ini kita harus memang Sering diucapkan oleh si Udin Bonga Duda Tua ini bahwa tidak ada satu orang pun yang sanggup melawan Udin ini untuk berdialog ataupun berdebat. Satu ulama pun, satu ustadz pun, satu kiai pun di Indonesia ini tidak ada yang sanggup melawan Udin ini kalau berdebat. Ini kata Udin. Jadi kita maklumin aja kenapa Udin mengatakan seperti itu, ya supaya Udin ini donasinya itu nggak sepi. Jadi inilah faktanya, inilah rekam jejaknya. Jadi kalau si Udin itu debat, ya endingnya gini-gini aja, pasti ngamuk. Kalau enggak ya enggak datang, alasan banyak. Jadi pernah si Udin ini beberapa kali debat, hanya beberapa kali dihadiri, 2 kali atau 3 kali cuman yang pernah dihadiri oleh Udin, itu pun semua ngamuk kalau debat. Kenapa? Untuk mengulur waktu. Makanya si Udin itu selalu ngamuk kalau debat. Di sini aja buktinya seperti ini. Dia ngamuk ketika debat supaya bisa mengulur waktu, supaya bisa mengalihkan pandangan orang, pendengaran orang. Jadi memang rekam jejak itu nggak bisa dibohongin. Jadi buat teman-teman sekalian, apakah Udin itu punya etika atau tidak? Silahkan nilai sendiri. Karena ilmu yang paling tinggi itu adalah etika, baru ilmu. Etika dulu, baru ilmu. Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu karena kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan Ustadz Kainama. Temanya adalah bahwa sebetulnya yang ingin diberitakan lewat tema ini bukan debat kusir. Bukan ini bilang Muhammad begini, Rasulullah SAW, lalu orang Muslim bilang Yesus begini, Yeshua Mesias itu begini. Bukan, nah bos, saya sudah tinggal di sana 2 bulan lebih bersama para pekerja menara doa. Om Niko itu yang bayarin saya, dan saya masih sayang sama dia. Setiap minggu saya antar mobil bisa cium dia. Bukan ciuman Yudas, tidak ada itu. Bos, yang ingin saya sampaikan buat Om Pendeta, Bu Pendeta, Om Pelayan dan sebagainya, karena Jesus Christ itu yang membuat saya menjadi mualaf. Nggak usah pakai panjang lebar.
Jesus Christ yang bikin saya mualaf. Yeshua Mesias itu yang bikin saya jadi mualaf. Ini kan di sini temanya, ya kan? Nabi Muhammad SAW menurut Bible, Isa Al-Masih Yesus menurut Al-Quran. Itulah yang kita bahas, titik segede lapa. Nggak usah sampai terjerat dalam emosi. Tidak, karena Kristus sendiri mengajarkan kasih. Kalau memang percaya dia disalib, kepada saudaraku yang Kristen dan Nasrani Katolik also, kalau seumpamanya saudaraku masih percaya itu, bahkan Yesus tengah malam digambarin dia tidak apa-apa, apalagi baru dihina, apalagi baru ditanya seperti tadi. My brother, Barusan kita melihat ya bedanya orang murtad dan mualaf. Jadi yang mualafnya punya etika, yang murtadnya nggak punya etika. 99% murtad di negeri kita ini nggak ada etikanya. Kenapa saya bilang nggak ada etikanya? Karena mereka itu setelah murtad selalu menghina agama Islam, mencaci maki agama Islam. Dan yang nggak kalah menariknya, silakan tanya kesaksian mereka. Kenapa mereka murtad? 99% kesaksian mereka itu bermimpi dan bertemu. Bersama siapa? Bersama Yesus. Di mana bermimpi dan bertemunya? Yusuf Manuk Bulu itu pernah mengatakan, dia ini enggak bermimpi, bertemu didatangin Yesus langsung ke rumahnya. Dia digedor Yesus pintunya, maka dibuka oleh pendeta Yusuf Manuk Bulu. Yusuf Manuk Bulu kaget, ternyata itu Yesus. Itu siang bolong, kata Yusuf Manuk Bulu. Kemudian dari artis Octavia ya, katanya dia itu bertemu dengan Yesus di Ka'bah. Padahal dia itu murtad, itu karena kemiskinan. Dia lari ke Jakarta sama anak pengusaha Batak yang tinggal di Jakarta, orang kaya raya. Dia murtad karena kemiskinan. Karena kehidupan artis Octavia itu memang sangat miskin dulunya. Orang bapak dia sudah tidak ada, dia tinggal sama mamanya dan sering dibantu oleh Pak Jamal. Nah, jadi kesaksian murtad itu kan murtad abal-abal semua. Kemana? Ini kan 99%. Kemana 1%-nya? 1%-nya itu orang nikah. Makanya saya bilang 99% murtad itu ODGJ. Nah, jadi kepada teman-teman di sini kita bisa melihat etikanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.